selamat datang kembali lagi ke channel kami Paman Crypto. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan mengenai Spacebird. Spacebird itu adalah NFT yang pertama kali ada 10.000 di Cardano dan ini sistemnya gacha. Jadi kayak kita bayar, kita bisa dapat random, bisa rare, bisa enggak. Nah, dulu pertama kali harganya tuh bertahap. Jadi 0 sampai 1000 itu harganya 10 Cardano. Terus naik sampai 100 Cardano, jadi totalnya 10.000, seperti itu. Nah, sekarang harganya ini sudah naik banyak sih sebenarnya. Cuma, dia ini masih berpeluang menjadi lebih besar lagi, karena ada beberapa hitung-hitungan yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, Spacebird ini apa sih? Jadi Spacebird ini adalah NFT. Seperti yang kita tahu, NFT kan non-fungible token. Jadi, semuanya ini unik, nggak mungkin ada yang, ya mungkin ada yang sama, cuma mungkin berbeda di nomornya, karena dia ini 10.000-nya ini randomly generated by AI, jadi bukan dibuat sendiri, jadi dia cuma buat gadget-gadgetnya, terus binatangnya, backgroundnya, terus ntar dikombinasikan dengan AI, jadi random seperti itu. Nah, banyak, jadi ada banyak jenis ya, jadi ada kayak ini, kayak ada kucing, ada monyet, ada dinosaurus, ada fish, ada alien, ada juga ya macam-macam lah. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya mau lihat, ini ada di sini. Nah, ini di websitenya Spacebird official ya. Jadi kayak, nah ini udah bisa smart contract juga. Jadi dia yang pertama kali bisa smart contract untuk bisa ngebid dan ngejual. Kayak kalau kita tahu tuh kayak di OpenSea kan bisa ngebid dan ngejual ya. Jadi kayak bisa tinggal cari on sale gitu. Nah, kelihatan nih sort by price paling murah berapa di sini. 9.000, paling mahal berapa, itu bisa tahu. Nah, ini kayak gini. Nah, oke. Terus biasanya kan kita ini kalau NFT ini ada beberapa ya, kayak contohnya biar lebih mudah pakai namanya CNFT Tools. Jadi saya nggak promosi nih, cuma memang saya biasanya pakai ini karena memang ini tuh mempermudah. Jadi kayak membantu kita untuk mencari project-project yang kita mau. Jadi di sini ada banyak project kayak ini ada Postcard Rocket Club, ada Spacebird, Brightpulse ini baru ini. Port Club ini juga baru. Nah, Clay Nation ini yang dia dibilang blue chip sama orang-orang juga, cuma memang harganya lebih murah padahal daripada Postcard Rocket Club ya. Jadi kayak mungkin dia lebih dulu. Cuma yang Spacebird adalah yang pertama randomly AI generated. Seperti itu. Nah, seperti kita coba nanti carinya di sini, di kiri atas ini ada Juice Project, kita cari Spacebird kan S ya. Oke. Spacebird. Oke, ini. Nah, di sini kelihatan. Nah, di sini bahkan bisa sort by rarity. Jadi kayak nomor 1 tuh yang mana, ini nomor 1, ranking 2 seperti itu. Cuma kadang-kadang rarity sort ini juga kan karena ini belum sempurna, jadi ada beberapa perubahan kalau terjadi update, jadi pernah diubah. Jadi bahkan ada yang turun, ada yang naik, seperti itu rarity-nya. Jadi kayak jangan terlalu kan jadi patokan ya. Nah, tapi kalau untuk memilih, biasanya orang itu lebih milih binatangnya dulu. Jadi binatangnya ini apa? Ini di type. Di type-nya ada banyak. Ah, dino ini cuma ada 8 dari 10.000. Bull ini ada 22 dari 10.000. Jadi ini elephant ada 62 dari 10.000. Nah, seperti ini. Nah, ini sampai yang paling bawah. Nah, kalau yang bawah-bawah ini kayak cat, dog, ape, alien, robot, ini biasanya kita sudah kayak bilang ini basic. Jadi basic itu adalah harga paling murah yang ada di pasar tuh yang mana. Jadi kan gampang nih, kita beli apapun pokoknya paling murah. Nanti jualnya juga jual apapun yang penting paling murah, seperti itu. Jadi ntar kita tinggal klik price. Nah, di CNFT Tools ini kelebihannya adalah kita ini bisa lihat di berbagai macam marketplace. Jadi kayak tadi Spacebird.io itu kan marketplace-nya Spacebird. Nanti ada juga kayak marketplace lain seperti CNFT.io, ada juga JPG Store, ada juga NFT Jam. Jadi kayak banyak. Cuma memang ada beberapa yang lebih digunakan seperti CNFT.io dan JPG Store itu marketplace yang lebih sering digunakan, dan mungkin nanti kita bahas gimana ya caranya pakai itu nanti di video-video berikutnya ya. Oke, nih seperti ini saya contohkan di CNFT itu saya klik ya. Nah, ini kelihatan, oh ini dijual 4.800 di CNFT. Ada sales historinya, oh pernah ini jual 1.200 di CNFT.io. Ini ada trade-nya, floor-nya berapa trade-nya. Jadi kayak, oh 4 pakai VR, apa-apa. Ini kan memang dia. Nah, seperti itu. Ini kita coba lagi yang kedua. Nah, alien paling rendah berapa ya? Punya ini kan 49. Tapi yang pakai chestplate paling rendah, nah ini ada 4.800 kan. Gadget 2 ya ada juga kan ini seperti itu. Sell history. Nah, ini pernah kejual harga 50, udah kelihatan semua sekarang. Jadi sudah semakin bagus di sini. Nah, ini juga 4.000, 4.700, sekarang orangnya mau jual 4.950. Nah, seperti itu.
Nah, ini juga kelihatan semua. Sold NFT 350, 38, 35 seperti itu. Nah, ini 5.100, ini cut loss nih orang ini. Jadi ini keluar semua ya. Jadi di sini tuh lebih memudahkan. Jadi kayak ada gadgets. Nah, ini pakai binokular, kita klik misalnya. Kelihatan yang paling murah pakai binokular itu siapa, dan juga kelihatan sold-nya sekarang. Nah, ini baru sih, itu update baru, saya juga baru tahu. Jadi lebih bagus. Ini juga ada juga gadget count. Jadi kayak dia ini bawa berapa gadget. Jadi misalnya satu gadget, oh ada 7.000 paling murah nih. Terus 7 gadget, oh ini paling murah ada 17.500. Zero gadget, jadi kayak nggak pakai apa-apa nih, ada paling murah 57.500 seperti itu. Dan harganya ini ya naik terus ya. Jadi kayak bisa ada potensi besar. Nanti saya akan kasih tahu hitungannya. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Oke, di JPG Store ini juga caranya, caranya nyari space buds. Nanti keluar tinggal klik aja. Nah, kelihatan di sini floor langsung. Nah, kalau di sini 5.000 paling rendahnya. Padahal kan kalau kita lihat terus ini kan kelihatan yang paling rendah dari semua marketplace. Jadi ini benar-benar dipakai sih untuk para pemain NFT. Karena juga nggak space bud aja, banyak NFT lain di sini juga ada. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini Twitternya Space Buds. Mungkin ada yang mau lihat, follow, bisa. Nah, ini dia udah ada kontak addressnya juga, ada linknya, lumayan, followernya banyak. Ya, memang ini yang pertama kali dan memang ada. Nah, ini udah bisa Nami kan ya. Nah, yang buat Nami Wallet itu juga, walletnya Cardano itu ya juga pembuat dari Space Buds ya, Barry ini. Yang ini dia lagi jelasin juga nih kenapa kok sering lambat ya. Oke. Nah, ini sekarang saya mau membandingkan antara nomor 1 di Ethereum dan nomor 1 di Cardano ya. Jadi gini, kalau saya ngitungnya seperti ini. Nah, ini kita lihat ya, recent sales dari CryptoPunk. CryptoPunk ini yang pertama kali NFT, gambarnya ya padahal pixel gini kan. Tapi pertama kali. Nah, ini kejualnya 180.000, 190.000, ya kurang lebih 200.000 lah kita ngomong biar nggak susah ngitungnya ya. Oke, jadi 200.000 ini kita lihat 200.000. Nah, paling murah kan 200.000 nih di Ethereum $200.000. Kalau di Cardano, Space Buds paling murah harganya 4.800 ini ya, 4.800. Oke. Nah, kalau dikalikan $1,3, harganya cuma $6.240. Nah, kalau kita bagi harga CryptoPunk dibagi harga Space Buds itu $200.000 dibagi $6.240. Ini ketemu koefisien sekitar 32 kali. Jadi 32 kali harga. Jadi Space Buds dikali 32 kali baru ketemu harga $200.000. Oke. Selanjutnya kita cek market cap dari Ethereum dan Cardano ya. Jadi market cap Ethereum itu $370 miliar. Market cap Cardano itu $42,5 miliar. Biar kita bulatkan aja ya, biar kurang lebih lah. Oke, kita tulis di sini. Oke. Nah, kalau kita bagi market cap Ethereum, kan tadi CryptoPunk di depan nih, Ethereum juga harus di depan berarti. Market cap Ethereum dibagi Cardano itu 6,24. Jadi Cardano kan harus dikali 6,24 baru mencapai sama dengan harga Ethereum. Jadi harganya Cardano 1,3 ini kalau dikali 6 baru sama kayak market cap Ethereum. Nah, sekarang kalau harga Space Buds ini imbang dengan market cap, kan nih sekarang gini, orang-orang value crypto Cardano ini 1/6-nya dari Ethereum. 6,24 ya. Jadi 1/6,24 dari Ethereum. Nah, sedangkan mereka value Space Buds itu 1/32. Jadi kan ada perbedaan nih. Nah, kalau saya lihat ada perbedaan gini. Jadi ini saya lihat ada peluang. Nah, kalau harga Space Buds ini seimbang dengan market cap Ethereum yaitu 1/6, berarti Space Buds itu masih punya peluang 512%. Ada kemungkinan 20% naiknya dalam bentuk dolar kita ngomongnya. Jadi kalau Cardano naik 2 kali, terus Space Buds naik 3 kali kan sudah 2 kali 3 kan sudah 6. Jadi kayak sudah tercapai dan lebih bahkan. Jadi harus 5 kali harga dalam bentuk dolar. Jadi sekarang harga Space Buds kan cuma $6.000. Paling murah, kita ngomong sama-sama paling murah nih. Nah, kalau dia naik 5 kali, berarti harganya 31.000 atau $32.000, itu baru harganya sama 1/6 dari sama kayak market cap-nya seperti itu. Jadi ini saya jadikan patokan target. Jadi saya merasa bahwa Space Buds ini saat ini bisa jadi seperti ini. Nah, ini kita akan membahas lain lagi. Hitungan ini bakal berubah. Kalau
Ethereum harganya naik lagi ke market cap-nya. Jadi kan, tapi Cardano nggak naik, jadi kan koefisiennya juga berubah. Nah, saya lihat nih, jadi kayak berpeluang sekali untuk investasi. Cuma ya saya tetap bilang, investasi ini kan memang besar ya ini, $6.000 ini besar. Jadi, alangkah baiknya kalian analisis dulu. Kalian tahu dulu tentang NFT, Spacebird ini apa, karena saya rasa sih digital asset ini akan jadi masa depan. Seperti yang kita tahu, metaverse sekarang. Ramainya seperti apa? Orang-orang sudah kayak mulai terbiasa hidup di dunia virtual ya. Kita shopping pun bahkan sekarang ini sudah online. Sudah, maksudnya ya lebih sering banyak yang bisa online, kita online. Kecuali shopping daging atau apa kan memang harus ke supermarket ya untuk beli. Nah, jadi saya lihat di sini tuh masih berpeluang untuk naik lagi kalau saya Spacebird. Cuma memang Spacebird kemarin tuh tertingginya sekitar 5.700, 5.800. Dan itu belum tertembus meskipun kemarin Cardano mengalami kenaikan yang cukup banyak ya. Masih nggak bisa tembus. Jadi sekarang aja kemarin turun lagi ke 4.800. Kemarin tuh 5.000-an masihan. Nah, seperti itu. Sebenarnya juga banyak kan NFT lain yang ada di Cardano. Tapi hari ini saya menjelaskan tentang NFT Spacebird karena seperti yang kita tahu, yang pertama itu selalu jadi patokan. Contoh gampangnya, Bitcoin. Bitcoin ini yang pertama kripto yang keluar. Dan yang ramai ya kita ngomong. Nah, sekarang kalau Bitcoin turun, altcoin kan koin lain selain koin Bitcoin. Turun juga kan kebanyakan. Nah, kalau Bitcoin naik, bahkan new all-time high, koin-koin yang selain Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana, BNB, juga pasti hijau kan. Nah, jadi kenapa saya membahas tentang Spacebird terlebih dahulu di NFT Cardano? Karena saya tahu ini yang pertama dan masih berpeluang sangat bagus untuk sebagai investment dan diversifikasi jika sudah punya Cardano nih, bingung mau diapain. Sekarang memang enak. Kenapa? Karena udah bisa smart contract, udah bakal ada DEX. Jadi Cardano ini masih bisa dibagi-bagi. Contoh, mau beli NFT, beli Spacebird 1. Nanti bisa beli token. Token juga banyak kan di bawah Cardano. Nah, token-token ini juga berpeluang menurut saya cukup baik. Tapi mungkin kita bahas di video lainnya mengenai token di Cardano. Karena cukup banyak juga yang menarik token-token di Cardano ini. Nah, oke. Sekian saya akan menjelaskan tentang NFT Spacebird di Cardano. Semoga ini jadi pandangan baru bagi kalian. Ya, saya nggak pernah rekomendasi dan menyuruh kalian beli. Semua juga kalau mau beli atas dasar keinginan sendiri dan saya rasa berhati-hati. Di sini saya cuma menjelaskan bahwa ada peluang yang menurut saya bagus dan saya sendiri pribadi memang masuk Spacebird cukup banyak juga saya melihat peluang ini ya besar sih. Jadi peluang ini juga bisa ya, apalagi kita tahu NFT kan sekarang udah gila-gilaan ya. Di Ethereum kan sudah wah gila lah kita bisa bilang ya, kayak besar banget gitu loh. Dan ini banyak juga orang-orang sudah mulai masuk Cardano karena kan ya mungkin mereka nyari kayak ya diversifikasi lah seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih sudah datang ke channel kami. Bila ada yang mau tanya, mau apa, bisa tanya langsung ke Instagram kami, yaitu ini Instagram kami Paman Kripto. Langsung aja DM, tanya, ntar kita pasti akan kontak dan coba jelasin apa yang kalian tanyakan sesuai dengan sepengetahuan kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.